Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqab wa anta musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sangat kami hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahim dan jajaran pengurusnya, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat yang saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, di samping namanya juga gak hafal, juga karena efisiensi waktu. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan atas nikmat sehat, nikmat kita mau menjalankan ibadah kepada Allah, nikmat kita mau untuk taklim, untuk ikut kajian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita dan keluarga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan lahir batinnya, mudahkan segala urusannya, ditambahkan rezekinya. Mudah-mudahan yang keluarganya ada yang sedang sakit, Allah sehatkan. Yang sudah sehat, mudah-mudahan Allah jauhkan dari penyakit. Yang sedang mengalami kesulitan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang sedang keliling hutang, mudah-mudahan Allah kasih rezeki bisa bayar hutang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pokoknya yang aminnya kencang itu berarti memang begitu. Ya. Sholawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang bisa mencintai Rasulullah SAW. Tanda cinta kita kepada Nabi diantaranya adalah senang membaca sholawat dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Dan derajat sunnah yang paling tinggi itu adalah meneladani akhlaknya Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian dan Ibu, pagi hari ini saya ingin membahas satu poin dari doa yang lumayan panjang, yang doanya sering kita panjatkan, sering kita dengar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan wa rahmatan dulu, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Kalau kita kaji satu persatu tentu waktunya tidak cukup. Nanti kita bahas satu-satu aja. Ini kan pengajiannya rutin. Hari ini, pagi hari ini saya ingin membahas tentang apa yang kita minta kepada Allah, yaitu salamatan fiddin, keselamatan dalam agama. Keselamatan dalam agama itu maksudnya gimana? Ya alhamdulillah kita agamanya agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu Islam. Berarti udah selamat tuh. Inna dina 'indallahil Islam. Alhamdulillah secara kebetulan, bukan kebetulan dalam arti gimana, Allah menghendaki kita lahir, orang tua kita sudah muslim, ya kan? Walaupun mungkin ada yang lahir dari non muslim tapi jadi mu'alaf. Alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah, orang tua kita muslim, maka secara otomatis kita sudah menjadi muslim. Itu nikmat kami. Maka kata Sayyidina Ali, inna min na'imid dunya yakfikal Islam nikmatan. Dari sekian banyak kenikmatan yang ada di dunia ini, maka
Nikmat kita ditakdir oleh Allah menjadi orang Islam adalah nikmat yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Jadi agamanya udah aman, agamanya Islam. Mudah-mudahan keislaman kita ini sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita sampai mati terkecuali kita menjadi seorang muslim. Na'udzubillah min dzalik, kalau misalnya di akhir hayat kita murtad, di masa tua kita murtad. Kan banyak contohnya itu. Ada orang tokoh agama jadi murtad, sekarang jadi pendeta. Jadi pendeta yang gencar menghina Rasulullah, menghina Islam. Namanya kita tahu, namanya Saifuddin Ibrahim. Ya, naudzubillah. Padahal anaknya namanya Islam semua. Saddam Hussein, nama anaknya Muammar Gaddafi. Kenapa? Karena waktu anaknya lahir dia masih menjadi seorang muslim, tapi dia murtad. Bahkan bukan cuma murtad, jadi pendeta yang menghina Islam, yang menghina Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah agama kita agama yang diridhoi oleh Allah, itu Islam. Kemudian keselamatan dalam agama. Nah, kita kan sudah muslim nih. Kenapa Rasulullah ngajarin Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin? Ya karena tidak cukup hanya dengan agamanya Islam. Ya karena nanti ada juga orang Islam tapi tidak mengamalkan Islamnya. Islam tapi nggak sholat, Islam tapi nggak puasa, ya Islam tapi jauh sekali dari ajaran Allah dan Rasul. Ya. Jadi kalau secara garis besar gini Pak, selamat dalam agama itu ya saat kita mati husnul khotimah. Kemudian nanti kita dapat nikmat kubur. Saat menghadapi hisab, kita diringankan hisabnya. Kemudian puncaknya adalah kita mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu selamat. Jadi ada di pesantren saya itu ada doa dengan menggunakan bahasa Jawa ya. Kula nuwun selamat dunia akhirat selamat. Ya. Saya mohon keselamatan dunia akhirat dan dunia akhirat selamat. Itu kalau bahasa Arabnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi selamat dalam agama ini kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Saat di alam barzah kita bisa menghadapi pertanyaan muka dan nakir, bahkan amal kebaikan kita berwujud manusia yang rupawan nemenin kita dapat nikmat kubur. Nanti yaumul hisab kita diringankan hisabnya dan kita endingnya adalah menjadi ahli surga. Itu selamat agama. Kita kan pengen begitu Pak, mati kita husnul khotimah, pengennya begitu, dapat nikmat kubur, bisa jawab malaikat pertanyaan muka dan nakir. Memang ujian biasanya nggak dibocorin pertanyaan, tapi salah satu-satunya ujian yang sudah dibocorin itu adalah ujiannya malaikat muka dan nakir. Pertanyaannya sudah tahu kita, marrobuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa ma dinuka. Kalau sekarang kita hafal, tapi masalahnya nanti saat kita di alam barzakh itu mau kedatangan malaikat muka dan nakir, kita ini gemeternya minta ampun. Ya, bisa jawab apa? Dan biasanya kalau grogi, apa yang sudah hafal hilang semua. Wong makhluk malaikat kita belum pernah lihat, tiba-tiba datang. Ya, tiba-tiba datang, pasti kita grogi, pasti kita gemeter, bisa jawab apa enggak. Ya,
Tapi kata Nabi, mendawama ala syahadah, barang siapa yang mendawamkan dua kalimat syahadah, senang mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi syahadat itu jangan dikira orang mau masuk Islam aja. Kita yang sudah Islam itu baik sekali mendawamkan dua kalimat syahadat. Bapak kalau lagi ingat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebari hatinya minta kepada Allah, ya Allah tempelkan kalimat ini dalam lisan saat saya bisa menghadapi sakaratul. Kita pengen saat sakaratul maut ini bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi, barang siapa yang mendawamkan dua kalimat syahadat, yutabituhullahu alaihi fi qalbi, maka dua kalimat syahadat itu akan dimantapkannya. Ya nanti pada sakaratul maut bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Saat didatangi malaikat munkar dan nakir bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa yulaqqinuhu iyyaha, bahkan kalau kita sulit mengucapkannya maka Allah yang akan mengajarkan. Lagi sakaratul maut juga begitu Pak. Belum tentu saat sekarang kita hafal ke sakaratul maut kita bisa mengucapin. Tapi kalau kita mendawamkan baca terus asal kita ingat baca dua kalimat syahadat, Islamnya kita makin mantap. Nanti kalau kita sulit mengucapkan dua kalimat syahadat saat sakaratul maut, maka Allah yang akan mengajarkan. Allah yang akan mengajarkan. Kemarin ada ibu-ibu, Ustaz, saya nyesel banget suami saya meninggal, nggak ada yang nangkin, nggak ada yang nemenin Allah nangkin begitu kan orang meninggal, karena nggak mesti katanya. Udah gitu karena saking paniknya, ya didiemin aja gitu. Saya bilang ibu tenang aja, kalau suami ibu orangnya orang baik, ibadahnya dijaga, walaupun tidak ada yang membimbing, nanti Allah yang membimbing. Ya, ini kadang-kadang keluarga ada yang mau meninggal orang histeris. Padahal kalau orang mau meninggal itu bagusnya itu ditamkin, diajarin, diingetin Allah. Kalau masih bisa la ilaha illallah, alhamdulillah. Tapi biasanya kalau orang sakaratul maut kan agak susah hidupnya. Maka kalaupun tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, paling tidak Allah. Nanti kalau bisa begitu, Bapak Ibu sekalian, jadi ibu selamat dalam agama itu mati dalam kondisi khusnul khotimah, bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian nanti di alam kubur bisa menjawab munkar dan nakir. Kemudian nanti dia hisabnya diringankan oleh Allah. Dan termasuk kita ahli surga itu selamat. Namanya selamat. Nah sekarang biar selamat gimana? Ya di samping tadi menjawabkan dua kalimat syahadat, saya ingin mengutip perkataan Sayyidina Ali. Ini ada tiga riwayat yang ingin saya jelasin. Kata Sayyidina Ali, orang yang beruntung itu adalah man lahu qalbun alim, orang yang hatinya alim. Maksudnya gini, kata Syekh Nawawi dalam syarahnya itu, qalbun alimun itu adalah orang yang menyadari bahwa Allah selalu melihat, menyadari bahwa Allah selalu bersamanya, dan ini kunci keselamatan. Tanamkan kesadaran dalam hati kita bahwa Allah selalu melihat kita. Ini tanamkan dalam hati kita. Ini kita ngaji sekarang, Allah melihat, Allah tahu. Kalau kita misalnya melakukan maksiat, kita juga menyadari Allah melihat. Kalau kesadaran itu ada, tentu kita tidak akan sanggup untuk melakukan apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi orang yang beruntung itu orang yang man lahu qalbun alimun, orang yang hatinya menyadari bahwa Allah selalu menatapnya. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Ali, yang pertama qalbun alimun, kemudian yang
Kedua adalah walisan dzakirun, lisan yang sedang zikir. Orang yang beruntung itu adalah orang yang lisannya sedang zikir. Jadi zikir itu jangan dibayangkan setelah sholat, ya setelah sholat zikir. Karena tidak itu sholat dapat berubah. Kalau kita selesai zikir, selesai sholat maka zikirlah kepada Allah. Itu dalilnya zikir setelah sholat. Tapi di dalam ayat yang lain misalnya yang disebut dengan ulul albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikirlah kepada Allah dalam segala situasi. Kita lagi duduk zikir, lagi berdiri zikir, lagi jalan zikir, sambil tiduran zikir. Malah saya sering bilang gini, walaupun sambil nonton TV, sambil nonton bola zikir. Ya kan, yang nonton apa mata kan di mulut nggak bisa sambil minta sunat sambil zikir gitu ya, sambil tiduran sebelum ngantuk ya, kadang apalagi yang sudah tua kadang-kadang tidur itu nggak gampang. Kalau yang muda asal udah makan ngantuk tidurnya cepet ya, kadang-kadang pelor asal nempel molor ya. Tapi biasanya kalau sudah sepuh itu biasanya sering terbangun-bangun tidurnya nggak nyenyak kayak waktu masih muda. Terbangun terus tidur lagi, terbangun. Dan itu sebenarnya anugerah dari Allah. Kalau sering terbangun akhirnya terpikir tahajud atau sholat malam. Jadi kata Sayyidina Ali, beruntung bagi orang yang hatinya menyadari Allah selalu melihatnya, dan beruntung bagi orang yang lisannya senantiasa zikir kepada Allah. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, orang yang beruntung itu adalah badan sabirun, yaitu badan yang sabar. Nah, badan yang sabar itu bukan saja ketika menerima ujian, tapi juga sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini sholat berjamaah, terus ngaji seperti ini, itu nggak bakalan terwujud kalau kita nggak sabar. Sabar melawan rasa malesnya ke masjid. Enakan habis sholat itu pulang, terus tidur lagi. Tapi itu dilawan karena pengen ngaji, misalnya begitu. Itu butuh kesabaran. Jadi sabar itu bukan sekedar ketika menerima ujian, tapi sabar dalam menjalankan perintah, termasuk sabar dalam menjauhi larangan Allah. Saya pernah cerita, ada seorang pemuda saking laparnya mau nyuri makanan di salah satu rumah. Ternyata makanannya bukan daging, bukan apa, cuma terong. Tapi wong namanya mulut perutnya lapar, terong pun mau dimakan. Terong itu kan enak. Saya kalau makan nasi padang juga ketinggalan terongnya. Terong itu enak. Jadi mau dimakan tuh terong, cuman terong nggak ada nasinya. Nikmat banget kalau dimasukin ke mulut, lagi lapar. Tapi itu tidak jadi. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Ini terong, walaupun sekedar terong bukan miliknya, ini milik orang lain, jangan sampai dimakan. Dia sabar untuk tidak makan makanan itu karena takut kepada Allah. Jadi sabar itu sabar ketika menerima ujian, sabar dalam menjalankan perintah, dan sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini 3 poin ini bisa menjadi resep bagaimana agar kita bisa sadari bahwa Allah selalu melihat kita. Yang kedua, lisan kita selalu zikir kepada Allah. Kalau saat kita sehat zikir terus, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus insya Allah kita mati bisa mendampingi Tuhan. Lancar, dimantapkan hatinya oleh Allah. Bahkan kalau kita sulit diajari oleh Allah. Wa yulaqinu ya, dimudahkan oleh Allah mencapai. Bahkan di dalam salah satu hadis Nabi,
Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali dalam sehari semalam sampai akhir hayatnya punya amalan itu, maka nanti kalau menghadap Allah bahwa dibuka wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Ini Pak, hadis ini aja kalau kita pegang, kalau bahasanya Nabi digigit dengan gigi geraham, pegang sekuat-kuatnya, diamali setiap hari sampai akhir hayat kita, ini bisa membuat kita selamat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu kali putaran tasbih. Apalagi setiap sholat 100 kali aja minimal. Setiap hari sehari semalam 100 kali itu sampai akhir hayat kita. Maka saat kita menghadap Allah, wajah kita bersinar bagaikan bulan purnama. Makanya gini, nanti di yaumul hisab, mana golongan yang bakal selamat, mana golongan yang tidak bakal selamat itu kelihatan, Pak. Bukan dihisab dari amalannya, orang dari wajahnya aja udah kelihatan. Orang yang wajahnya ahli wudu, ahli sholat, itu bersinar wajahnya. Orang yang senang zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu bersinar wajahnya. Umatnya Rasulullah wajahnya beda dengan wajahnya orang kafir nanti. Kalau sekarang sama, ya kan? Kalau sekarang sama, mana orang muslim, mana orang non-muslim sama. Malahan kadang-kadang ada non-muslim yang lebih glowing karena perawatan. Ya ada muslim itu, tapi capek, kerjanya panas-panasan. Itu di dunia tidak apa-apa. Nanti di akhirat seluruh umat Rasulullah SAW yang wajahnya dulu tersentuh air wudhu terus, itu bakal bersinar. Dan malaikat itu mudah sekali membedakan mana ashabul yamin, mana ashabul shimal, mana golongan kanan, mana golongan kiri, mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Cepat sekali karena dari wajahnya kelihatan. Makanya gini, kalau kita wudhunya untuk sholat, maka sempurnakan wudhunya. Tapi kalau wudhu untuk sekedar baca Quran, boleh wudhunya hanya sekedar yang bantunya saja. Tapi wudhu yang untuk sholat, maka wudhunya disempurnakan. Rukun wudhunya dilaksanakan, sunnah wudhunya juga dilaksanakan. Itu sempurna wudhu gitu. Oke, itu 3 poin dari saya untuk kita menjalani keberagaman ini biar mendapatkan keselamatan. Yang kedua dari Syekh Hamid Al-Laqaf. Syekh Hamid Al-Laqaf itu seorang ulama. Ada seseorang yang datang kepada beliau minta nasihat. Nasihatnya Syekh Hamid Al-Laqaf itu begini: hendaklah agamamu kau jaga. Jaga agamamu, maksudnya biar selamat. Yang pertama apa? Menurut Syekh Hamid Al-Laqaf, untuk menjaga agama itu adalah la tatakallam illa ma la budda min. Janganlah kau berbicara terkecuali yang penting saja. Jaga lisan maksudnya. Kalau kita pengen selamat, matinya pengen husnul khotimah, ya, maka jaga lisan. Jangan apa aja diomongin. Jangan apa aja diomongin. Ngomong seperlunya aja, Pak. Kalau perlu ngomong, kalau nggak perlu nggak usah ngomong. Terus kalau nggak ngomong ngapain? Zikir. Zikir. Jangan asal ngumpul ngomongin segala macam. Apalagi di sekarang hati-hati, Pak. Di medsos lagi banyak yang viral soal ijazah. Ya itu sekedar nonton aja biar. Gak usah ikut komen-komen. Kalau kita bilang palsu takutnya asli, kalau bilang asli takutnya palsu, jadi lihatin aja. Udah banyak yang ngurusin, kita gak usah banyak ngasih komentar, biarin aja, bukan urusan kita itu. Jadi penting kita harus, ya, jadi la tatakallam illa ma ya. Yang pertama, jaga lisan. Kemudian yang kedua, menurut Syekh Hamid Al-Laqaf, jaga pergaulan. Jangan kau bergaul dengan orang yang membuat kamu jauh dari Allah.
Bergaullah, bersahabatlah dengan seseorang yang bisa membantu kau dekat dengan Allah. Ya, bergaul dengan orang yang baik, bergaul dengan orang yang soleh. Kalau kita pengen selamat, bergaulnya dengan orang-orang yang baik. Jadi pengurus masjid, jadi jamaah yang aktif di masjid, insya Allah bakal selamat. Karena bergaulnya, kumpulnya dengan orang-orang yang baik, insya Allah. Kemudian yang ketiga, kata Syekh bin Al-Laqaf agar kita selamat dalam agama itu adalah yang pertama tadi apa? Yang pertama, jangan ngomong terkecuali yang penting. Kemudian yang kedua, jangan bergaul kecuali dengan orang yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga apa itu ya? La tatakallam illa ma lam yutamim. Wala tukhatibun nas illa ma lam yutamim. Khudid dunya illa ma lam yutamim. Yang ketiga adalah ambil bagian duniamu, ya, ambil bagian duniamu yang harus. Maksudnya gini, jangan terlalu moyo dalam urusan dunia. Jangan terlalu hubud dunia. Kenapa? Karena akibatnya nanti jadi menghalalkan segala cara. Pengen dapat duit banyak, akhirnya tidak mikir ini halal apa haram. Ya, dagang misalnya, biar duitnya dapatnya banyak, akhirnya jadi pedagang yang curang. Ya, jadi pedagang yang curang itu tidak boleh. Ambil bagian duniamu sekedarnya saja, jangan fokus dunia. Jadi dari sahabat Al-Waqaf itu ada 3 poin. Yang pertama tadi ngomong sebelumnya, bergaulah dengan orang yang baik, dan yang ketiga jangan terlalu cinta terhadap dunia. Terakhir, teman sekalian, ada 3 poin dari nasihat kenabian. Ada seorang pemuda Bani Israel ingin menuntut ilmu. Terus kata nabinya, aku ingin memberikan pesan kepada 3 poin. Dan ternyata 3 pesan poin ini adalah pesan kenabian turun-temurun. Ini berarti 3 nasihat yang sangat penting. Pagi hari ini saya ingin bocorin ke jamaah sekalian. Yang pertama, poin yang penting, dan ini ada kaitannya dengan biar kita selamat. Yang pertama, khifillahi fis-sirri wal alaniyah. Takutlah kepada Allah dalam saat sendiri maupun di keramaian. Takutlah kepada Allah saat sendiri atau di dalam keramaian. Ini yang susah itu kalau lagi sendiri, Pak. Kalau lagi banyak orang itu mungkin kita malu. Masa dilihat, pokoknya gini, melakukan maksiat di depan orang malu. Ya. Tapi kalau lagi sendiri itu luar biasa godaannya. Apalagi HP-nya HP sendiri, di kamarnya sendiri, kamarnya dikunci, kamarnya ada di rumahnya dikunci, rumahnya ada gerbangnya juga sendiri, seolah-olah ada yang melihat, sehingga kita bebas melakukan apapun, melihat apapun. Tapi kalau orang yang takut kepada Allah, maka tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kita di mana aja, di kamar lampunya dimatiin sekalipun, gelap Allah tetap lihat. Kalau kita pengen selamat, sadar bahwa Allah selalu menatap kita, jadi kita harus takut kepada Allah fis-sirri wal alaniyah. Kemudian yang kedua, nasihat Nabi itu adalah amsik lisanaka la tudzakiruhum anil khalqi illa bi khair. Kita kalau lagi ngomongin orang, jangan kita ngomongin kekurangan. Tapi kalau kita harus ngomongin orang, maka ngomongin kebaikan. Jadi jangan artinya menjaga lisan sama kayak pertama tadi. Bahwa kalau kita pengen selamat, lisan kita ini jaga. Kalau kita mau ngomongin orang, ngomongin kebaikan. Cuman kan kadang-kadang gini, Pak, istri ngomongin suami, ngomongin kekurangannya. Kadang-kadang begitu, suami ngomongin istri, ngomongin kekurangannya.
Ngomongin tetangga yang diomongin kekurangannya. Padahal itu yang bikin kita tidak selamat. Banyak orang yang masuk neraka gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Kalaupun kita harus ngomongin orang, ngomongin kebaikannya. Kemudian yang terakhir, Bapak sekalian, di sini kita tanya jawab. Yang terakhir adalah unzur khamsakala ta'kulu hatta yakuna minal halal. Janganlah lihatlah roti, lihatlah makanan apa saja makanannya. Janganlah kita makan terkecuali gelas halalnya. Maksudnya itu jangan makan sembarangan. Sembarangan dalam arti apa aja dimakan. Halal haram nggak peduli, pokoknya asal makanan yang enak dimakan. Nah ini jadi jangan sampai kita masuk ke dalam mulut kita makanan yang diharamkan oleh Allah. Haram halalnya makanan itu bisa jadi jenisnya, bisa jadi cara memperoleh, bisa jadi uangnya uang kita, halal uangnya kita beliin sesuatu, maka harus jelas yang kita mau makan ini halal apa enggak. Dilihat ada sertifikat halalnya apa, kemudian ada label halalnya halal. Nah, kalau yang dimakan kita belum gorengan nggak usah dilihat, enggak, ini tuh udah jelas halal, posisinya kita udah tahu, bahan-bahan udah tahu. Ya, terkecuali misalnya gini Pak, ada di satu daerah di Jakarta Pusat, di Mangga Besar, ada jualan mie ayam. Itu mie ayamnya yang jualan kita, itu kita hati-hati, takutnya nanti pakai dagingnya daging babi gitu. Ya kalau nanya kan gak enak ya. Atau nggak apa-apa, ini dagingnya daging apa nih? Oh ini pakai daging babi. Oh jangan berarti, walaupun mie ayam, kecuali kalau yang jualan di sini aman itu ya. Harus hati-hati, harus hati-hati. Makanan jangan sampai masuk ke mulut kita, ke perut kita makanan yang tidak halal. Karena kalau makanan yang tidak halal, Pak, ibadah kita nggak diterima. Doa kita nggak bakalan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang apa? Jenisnya halal, cara memperolehnya halal. Biar makanan itu membawa berkah. Saat kita memakan, baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Nah, makanan yang membawa berkah adalah makanan yang kita makan menghasilkan tenaga, kemudian tenaganya digunakan untuk belajar kepada Allah. Kayak kita tanya jawab, silakan bareng-bareng. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang telah kita dengarkan, terutama tema yang paling hari tadi mereka. Kalau kita pengen selamat, yang pertama adalah ngomong yang baik-baik, bergaul dengan orang-orang yang baik, dan juga jangan membunuh dia. Di sini, membunuh dia itu bukan orang yang kerja keras, tapi orang ketika bekerja keras, dengan bakso, dengan sumber, dengan apapun, tapi dia lupa akan sholat lima waktu. Itu yang menjadi masalah. Jadi jamaah baik rahim yang terhormati. Silakan barangkali ada yang paham dengan kajian atau tanya jawab. Silakan. Oh iya, boleh Bu. Langsung pertanyaannya Bu. Waalaikumsalam. Islam sejak kecil ya, saya katakan, nah saya temui dan kebetulan dengan famili ya, saya punya Buddha. Pas sudah lansia, sudah 83, masih sehat juga. Namun pada saat dia wafat, keluarga mengatakan dia sudah Islam sini dari dulu. Pada saat itu, oma saya itu mengatakan kalau itu Buddha. Tapi kenapa? Pada saat dia meninggal, dia sudah Islam. Apakah karena pada saat
semua itu keluarga Muslim, pelaksanaannya itu jadi dilakukan secara Islam. Ya, apakah Mbak Muslim mungkin terima tuh? Karena pada saat biasa itu tidak ada ucapan. Tapi baru makan dia sudah Muslim. Nah, beliau tahu sudah Muslim dari mana? Saya tuh dari mas saya mengatakan seperti itu, kalau suaminya sudah Muslim, tapi saya tak tahu apa itu kan udah ya karena keluarga kita semua. Tapi pada saat meninggal aku tanya gimana di umurnya Muslim itu gimana Pak Ustaz? Ya. Seperti pertanyaan bisa dari situ. Ya, agamanya Buddha, tapi begitu meninggal diyakini Muslim, akhirnya dimakamkan sebagaimana orang Muslim. Ya kalau misalnya kalau sudah meninggal itu kan bagaimana pelaksanaannya itu bagi yang hidup. Kalau misalnya ternyata aslinya belum Muslim, terus dimakamkan sebagai orang Muslim, ya dia belum Muslim. Kalau hatinya belum Muslim. Atau misalnya dia sudah Muslim, udah mualaf, dia udah mengucapkan 2 kalimat syahadat misalnya, tanpa sepengetahuan orang lain. Pokoknya pas lagi sakitnya baca syahadat, tapi keluarganya tahunya dia bukan Muslim. Akhirnya tidak disolatkan, tidak dimakamkan sebagaimana orang Muslim, dia tetap Muslim. Kenapa? Karena dia sudah menjadi Muslim, artinya Muslim. Jadi soal pemakamannya bagaimana itu tidak berpengaruh sama sekali dengan yang bersangkutan. Kenapa? Karena tanggung jawab itu kan masing-masing Ibu. Jadi kalau orangnya Muslim, walaupun keluarganya salah paham ini dikira bukan orang Muslim, dia tetap Muslim. Tapi kalau udah jelas-jelas Muslim, ya kayak kita ini jelas Muslim, maka kita ya dimakamkan di makam orang Muslim. Bagaimana cara ngurusin jenazahnya seperti orang Muslim. Kalau kita non Muslim, misalnya ada orang Muslim ya, caranya non Muslim. Tapi di luar pengetahuan bisa ternyata orangnya sudah Muslim, tapi ternyata keluarganya non Muslim, akhirnya diurusin secara non Muslim. Itu tidak ada urusan apa jenazahnya tetap orang Muslim. Itu dalam kesalahan. Itu jalan, dia kan sudah Muslim. Emang ada juga pertanyaan yang sebaliknya gitu. Ada seorang ibu-ibu di sana di Bona Indah, jadi suaminya curhat, Ustaz, istri saya itu sudah muslimah, tapi keluarganya banyak non Muslim. Ya keluarganya maunya dimakamkan caranya non Muslim, itu bagaimana? Ya nggak apa-apa. Yang bersangkutan tetap menjadi seorang muslimah gitu. Ya, karena udah mati tidak bisa ngapa-ngapain. Masa mau diperlakukan non muslim dia tolak kan nggak bisa. Ya udah selesai. Silakan yang lain. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, biasanya kalau artis apa aja yang diomongin jadi hal yang menarik, kita jadi kepo Pak, namanya artis, pengen tahu kayak apa sih beritanya gitu. Kalau artis sebenarnya nggak boleh Pak kita ngikutin berita-berita isu-isu begitu. Ya semakin kita banyak yang nonton, orang yang bikin beritanya makin seneng kan. Malah ada tuh program isu, judulnya aja udah isu, ngomongin ya artis siapa. Tapi mungkin yang dimaksud itu adalah gini, kalau ada pejabat publik, presiden atau siapapun gitu, kalau memang dia pejabat publik dan kebijakannya berpengaruh kepada publik,
Maka saat ada kekurangan, ada perlunya diomongin, biar nggak dipilih maksudnya, gitu. Jangan, nggak boleh ngomongin orang dong. Kalau dia pejabat publik yang kebijakannya itu untuk publik, maka ketika ada kekurangan harus diomongin kekurangannya, tapi bukan untuk dicela, bukan. Biar kita bisa mengukur dia pantas apa enggak jadi pemimpin. Dan misalnya gini, wah lagi musim kampanye biasanya, ini di orang tukang bohong, nah, ini diomongin lah. Itu biar biar nggak usah dipilih karena dia adalah tukang bohong. Nah kita ngomongin begitu nggak apa-apa Pak, karena itu kebijakannya berpengaruh kepada publik dan kita maksudnya itu untuk kemaslahatan bukan untuk celah-celah enggak. Tapi kalau bukan pejabat publik apa enggak usah, karena kita ngomongin kekurangannya juga nggak ada untungnya gitu. Tapi tapi walaupun pejabat publik yang udah ngomongin kan udah banyak Pak. Ya yang udah ngomongin udah banyak, ya udah kita nggak usah ikut-ikutan gitu. Cuman memang gini ya, kalau kalau di medsos itu kan apa yang lagi viral kadang-kadang kita seneng lihatnya, pengen ngikutin, sekedar ngikutin tidak apa-apa. Oh ternyata kata yang pro begini, kata yang kontra begini, oh gitu. Tapi nggak usah terlalu serius, biasa-biasa aja Pak. Ya, biasa-biasa aja. Jadi tergantung dia pejabat publik atau enggak. Kan memang kadang-kadang begitu. Jangan mengungkap aib seseorang. Padahal yang diungkap aibnya itu orang yang akan menjadi pejabat publik. Kalau nggak diomongin ya gimana? Nanti masyarakat terbodohi, tertipu. Itu tergantung. Silakan Pak.